Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang kita yakini akan menuntun kita dalam keberkahan hidup, yang akan mengisi hari-hari kita dengan kebahagiaan dan keceriaan. Tentu sekali lagi kita beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan yang sangat mulia, uswatun hasanah. Dan ini akan terus menjadi perisai dan obor dalam diri kita, sehingga dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak akan pernah mengalami kegelisahan dan kegalauan. Maka dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dan keluarganya, kita akan senantiasa mendapatkan cahaya dan petunjuk, sehingga hidup kita insya Allah akan selalu tenang dan bahagia. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah SAW pada episode kali ini yaitu tentang membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita sebagai umat Rasulullah tentu harus selalu merujuk, mengaji, memahami, dan mengambil pesan-pesan moral melalui Al-Quranul Karim. Bahkan sebagian besar pesan-pesan di dalam Al-Quran yaitu berisi tentang akhlakul karimah. Sayyidah Aisyah dalam hadisnya menegaskan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Maka dari itu seyogyanya dan sejatinya, bahkan seharusnya kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dan di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah tadabbur. Istilah tadabbur ini berbeda dengan istilah membaca. Tadabbur itu adalah membaca dengan memahami isinya. Maka sekali lagi, sebisa mungkin kita membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quranul Karim, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat mengambil begitu banyak sumber moral, sumber inspirasi, dan sumber motivasi di dalam kehidupan kita semua. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'an falyas'alillah bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an yas'alunan nasa bihi. Nah, ini penting sekali, bahwa barang siapa membaca Al-Quran lalu kemudian memohon kepada Allah, ketika di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang dapat kita jadikan sebagai tuntunan doa, tuntunan hidup, maka akan datang kaum-kaum yang juga membaca Al-Quran, dan manusia akan memohon dengan bacaannya itu. Nah, kita memang di dalam Al-Quran banyak mendapatkan ayat-ayat tentang doa, ayat-ayat tentang peringatan. Maka pesan moralnya di sini, kalau kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan lebih tenang, karena Allah selalu bersama kita. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah,
Rasulullah mendapatkan wahyu, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, ayat-ayat seperti ini akan memberikan ketenangan kepada kita di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Karena bagaimanapun kehidupan tidak seluruhnya berjalan mulus, berjalan mudah. Kita akan menemui begitu banyak kesulitan, bahkan musibah. Tetapi Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, sebagaimana juga memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Kita ingat ada sebuah buku yang begitu laris, yang judulnya La Tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, sungguhnya jangan bersedih. Maka kita sebagai umat Rasulullah, kita punya modal agar kita jangan bersedih. Bolehlah kita bersedih, tapi janganlah bersedih berlarut-larut. Karena sungguhnya ada Allah, pencipta, sang Khalik, yang akan selalu memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Inna ma'al usri yusra. Di dalam ayat yang lain, bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Bahwa Allah tidak mungkin akan memberikan kesulitan dan sepanjang hidup kita. Bahkan disebutkan kalau ada kesulitan, setelahnya akan datang kemudahan. Itulah sunnatullah. Kita diminta untuk menggunakan hati nurani kita, akal budi kita, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang menguji kita. Pandemi yang kita hadapi sekarang tidak lain adalah salah satu ujian Allah kepada kita. Ada yang mengatakan ini adalah musibah, pandemi, tapi inilah ujian Allah kepada kita untuk mengukur sejauh mana kita dapat membangun kebersamaan. Pandemi ini mengajak kita agar tidak egois. Pandemi ini mengajak kita untuk ramah lingkungan. Pandemi ini mengajak kita untuk selalu sehat secara lahir dan batin. Maka dari itu, sahabat Islam ramah, mari kita seringkali membaca Al-Quran, mengambil hikmah, mengambil pesan-pesan moral yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga dalam mengarungi hidup ini kita tidak pernah kekurangan energi positif. Tidak pernah kekurangan arah motivasi dalam hidup ini. Sungguhnya kalau kita membaca Al-Quranul Karim dan memahami kandungannya, maka kita akan dapat memahami rahasia-rahasia ilahi di dalam hidup ini. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak peristiwa-peristiwa lampau di masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Maka sembari membaca Al-Quran, mengambil hikmahnya, kita juga memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Al-Quranul Karim dapat menjadi cahaya bagi hati kita. Jikalau hati kita dipenuhi dengan cahaya-cahaya Qur'ani, maka insya Allah kita akan semakin ramah kepada siapapun, membangun persaudaraan, tidak menebarkan kebencian, tidak menebarkan fitnah. Sungguh, kata Syakib Arsalan, kenapa kita terbelakang? Karena sungguhnya kita terjauh dari pesan-pesan moral Al-Quran. Maka dari itu, sahabat Islam ramah, mari kita terus membaca, mengaji, memahami Al-Quran. Karena Al-Quran adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.